Baik, presentasi saya ambil alih. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada profil usaha. Nah, Momocisti itu adalah salah satu brand lokal yang sedang berkembang di kota Medan yang menyediakan berbagai macam varian minuman kekinian dengan keunggulan yaitu yang pertama rasanya yang khas. Rasa Momocisti memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan produk pada umumnya. Hal ini dikarenakan mereka menggunakan bahan dengan kualitas premium, sehingga para penikmat momo pasti akan menemukan perbedaan pada produk minuman lainnya. Nah, yang kedua itu varian menunya. Produk Momocisti tidak hanya menjual satu varian rasa, melainkan 10 jenis varian rasa mulai dari Thai tea, taro, green tea, choco, hingga red velvet yang melezatkan. Untuk yang terakhir itu harganya terjangkau. Produk yang mereka tawarkan mulai dari harga Rp5.000 sampai dengan Rp15.000. Mengingat budaya perilaku konsumen target market mereka adalah milenial yang cenderung memilih produk murah dengan konsep menarik. Selanjutnya ada biodata tempat usaha. Nah, nama usahanya adalah Momocisti. Dengan tanggal berdirinya yaitu tanggal 4 Oktober 2019 dengan outlet-outlet yang berada di alamat di Jalan Tuasan depan Praktek Gigi, di Jalan Besar Tembung nomor 24, di Jalan Panglima Denai nomor 3 Medan Denai, di Jalan Perhubungan Dusun 4 Laudendang, di Jalan Marelan Raya Pasar 1 Simpang Mandiri, di Jalan Bromo Medan Denai, Kota Medan 49, di Jalan Mangan 4, Pasar 2 Mabar, di Jalan Ayahanda nomor 9, di Jalan HM Joni Medan Area, di Jalan Marindal Pasar 7 Medan Amplas, di Jalan Limau Manis Tanjung Morawa, dan yang terakhir ada di Jalan Perhubungan Bandar Setia. Nah, selanjutnya ada biodata pendiri Momocisti. Pendirinya yaitu bernama Zulham Kurniawan dengan umur 20 tahun yang beralamat di Binjai. Pembahasan selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Nah, di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada analisis pasar, yang kedua analisis persaingan, yang ketiga analisis proyeksi permintaan potensial, yang keempat, analisis strategi pemasaran untuk mencapai permintaan potensial. Lalu yang kelima, strategi pemasaran. Lalu yang keenam ada target pasar. Dan yang terakhir ada kesimpulan analisis pasar dan pemasaran. Dari aspek pasar dan pemasaran, yang pertama akan dibahas yaitu adalah analisis pasar. Nah, pada usaha, minuman Momocisti ini mempunyai potensi sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat yang kian zaman semakin bertumbuh dibanding kondisi normal. Di samping itu, persaingan bisnis minuman seperti ini sangat ketat menyusul banyaknya pelaku usaha yang terjun di dunia bisnis yang sama. Setelah melakukan riset sebanyak 3 usaha yang telah berbisnis di bidang yang sama, selain itu, dengan usaha yang telah didirikan, saat ini sudah melakukan penjualan secara online maupun offline, yang dapat memudahkan para konsumen yang menyukai minuman Momocisti. Juga rasa yang sudah direview dari konsumen yang rata-rata menyukainya. Selanjutnya ada analisis persaingan. Setelah melakukan analisis SWOT, berikut adalah analisis persaingan yang dapat disimpulkan. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan pada usaha ini adalah sudah memenuhi perizinan usaha. Selain itu, memiliki karyawan yang terlatih secara profesional di bidangnya. Dan memiliki produk yang juga unik dihasilkan dari bahan baku berkualitas serta memiliki banyak varian yang mendorong konsumen untuk mencoba. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Kelemahan dari usaha seperti ini adalah mudah untuk ditiru, karena konsumen yang sudah pernah mencoba atau menyukai minuman yang sudah terkenal memungkinkan akan meniru bisnis-bisnis yang sama dengan usaha minuman seperti Momocisti.
Lalu yang ketiga, peluang atau opportunity. Peluang dari usaha ini yaitu mampu bersaing dengan usaha minuman manis lainnya. Juga dapat memperluas wilayah pemasaran dengan meningkatkan promosi di media sosial guna mencapai pasar global. Yang terakhir ada ancaman atau threat. Ancaman yang berasal dari usaha ini adalah banyaknya pesaing yang terus bertambah dilihat dari masyarakat maupun konsumen yang mengikuti pertumbuhan zaman seperti ini. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi aspek pasar dan pemasaran yang berikutnya, yaitu analisis proyeksi permintaan potensial. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan karyawan Momo Cheese Tea, rata-rata penjualan Momo Cheese Tea per harinya itu yaitu sekitar 200 atau 300 cup. Kemudian yang berikutnya yaitu analisis strategi pemasaran untuk mencapai permintaan potensial. Meskipun Momo Cheese Tea ini merupakan usaha franchise yang mungkin banyak orang yang sudah tahu, namun untuk memperkenalkan usaha yang ada ini, pemilik yaitu Bang Julham tetap memperkenalkan produknya melalui Instagram, GoFood, dan GrabFood. Media pemasaran Momo Cheese Tea ini dapat dikatakan sudah lumayan baik, karena strategi pemasaran yang ada tidak hanya dari mulut ke mulut atau personal selling atau promosi oleh konsumen atau public relation, namun sudah menggunakan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Pemilihan tempat usaha ini juga kami rasa strategis karena dekat dengan jalan raya dan mudah dijangkau karena di pinggir jalan. Cara pemasaran yang tepat dapat dilakukan dan biasanya juga termasuk salah satu hal yang sangat mempengaruhi, yaitu penetapan harga yang tepat bagi para konsumen. Momo Cheese Tea ini dalam menetapkan harga produk dapat dikatakan memakai metode cost plus pricing atau penetapan harga biaya plus. Penetapan harga produk yang sudah ada ditentukan berdasarkan bahan baku, bahan pelengkap, laba yang diinginkan, dan dengan memperhatikan biaya tenaga kerja. Kemudian yang berikutnya yaitu strategi pemasaran. Ini kita akan melihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek geografi. Momo Cheese Tea membuka beberapa usaha di sekitar pemukiman warga, di supermarket, dan kampus supaya mudah untuk dikunjungi dan mudah diakses. Bisnis ini akan beroperasional di beberapa daerah melalui online shop dan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, GoFood, dan GrabFood, sehingga lebih mudah untuk dijangkau. Dengan dipasarkan melalui online shop, Momo Cheese Tea bertujuan agar produk-produk makanan dapat tersebar luas melalui media sosial dan juga konsumen dapat memesan sesuai keinginannya. Kemudian aspek kedua yaitu dari aspek demografi. Bisnis Momo Cheese Tea ini menyasar konsumen dari kalangan anak muda atau remaja karena dari segi lokasi, Momo Cheese Tea dekat dengan pusat pendidikan, terutama kampus. Namun, banyak juga konsumen dari kalangan orang dewasa menjadi sasaran karena daerah bisnis tersebut juga terdapat pusat perkantoran dan pemukiman masyarakat. Kemudian kita akan melihat dari sisi income segmentasi. Dibuat katalog yang telah diposting melalui sosial media seperti Instagram dengan harga jual per cup dengan kisaran harga mulai dari Rp5.000 sehingga para konsumen pun dapat memilih harga yang sesuai dengan budget mereka. Kemudian kita akan melihat dari sisi promosi. Bisnis Momo Cheese Tea ini akan memberikan informasi seputar diskon dan promo-promo yang menarik melalui media sosial. Jika produk ini dapat lebih luas penyebarannya, maka pemilik usaha akan memilih seorang influencer dan memberikan endorse supaya banyak masyarakat yang berdatangan mengunjungi situs atau website Momo Cheese Tea dan juga datang secara langsung untuk membeli produk. Kemudian kita akan melihat dari target pasarnya. Nah, target pasar Momo Cheese Tea ini yaitu masyarakat umum, baik laki-laki ataupun perempuan, dari semua umur menjadi target konsumen bisnis Momo Cheese Tea, terutama para mahasiswa dan orang dewasa yang sudah bekerja. Nah, berikutnya kita akan melihat kesimpulan analisis pasar dan pemasaran. Jadi dari analisis potensi pasar dan strategi pemasaran tadi,
Bisnis Momochisti ini mampu memenuhi permintaan dan produk ini mampu menjangkau sasaran yang luas dari kegiatan promosi, baik yang dilakukan secara online maupun offline. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Yang pertama, analisis lingkungan operasional. Di dalam analisis lingkungan operasional ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama pemasok. Pemasok bahan baku yang berupa susu, gula, teh, coklat, kopi, dan lain-lain dalam kegiatan operasional bisnis ini yaitu berasal dari toko satu sama di Jalan Tuasan depan praktek gigi. Kriteria pemasok yang dipilih yaitu jujur, disiplin, dapat diandalkan, dan selalu dapat menyediakan bahan-bahan yang masih layak dikonsumsi dan tidak terkontaminasi zat-zat berbahaya. Yang kedua, pelanggan. Dari data yang diperoleh, banyak masyarakat yang menyukai Momochisti yang merupakan minuman manis berupa minuman yang disimpan dalam cup, membuat pecinta minuman manis dapat menikmati langsung. Sehingga dapat diprediksikan pula bahwa pelanggan yang tertarik untuk mengkonsumsi Momochisti ini sangat banyak. Yang ketiga, pegawai. Kebutuhan pegawai Momochisti ini tidak memerlukan banyak orang. Cukup 2-4 orang yang mampu menangani administrasi dan melayani konsumen. Pegawai yang dibutuhkan tidak harus berpendidikan tinggi dengan spesifikasi, mau bekerja dengan jujur dan berkomitmen yang merupakan penduduk dengan warga sekitar lokasi bisnis di beberapa daerah dengan gaji 1.200.000 per orang per bulannya. Aspek lingkungan yang kedua yaitu analisis lingkungan dekat atau industri. Jika ditinjau dari kegiatan usaha dan pemasaran lokasi bisnis, Momochisti yang berada di beberapa outlet sangat potensial mengingat lokasi tersebut berada di jalan yang strategis yang banyak dilalui orang dan dari segi transportasi juga mudah. Jika ditinjau dari sisi bahan baku utama Momochisti mudah didapat karena dikirim langsung dari franchise. Aspek lingkungan yang ketiga yaitu analisis lingkungan jauh. Secara sosial budaya, adanya globalisasi menyebabkan bergesernya pola hidup masyarakat, termasuk selera makanan dan minuman yang semakin beragam. Adanya kondisi sosial yang mana menciptakan masyarakat mulai berminat pada hal-hal baru dalam hal kuliner, membuat masyarakat berlomba-lomba mencoba kuliner baru dan memamerkannya di media sosial, tak terkecuali minuman cepat saji Cisti. Secara politik, bisnis ini tidak memiliki ketergantungan yang berarti karena jasa, sistem maupun pemasaran terbebas dari percampuran modal dengan pemerintah maupun hubungan-hubungan lain. Secara umum, pengaruh terhadap maupun kepada politik di Indonesia tidak menunjukkan dampak yang signifikan. Secara teknologi yang digunakan untuk membuat satu cup Cisti ini menggunakan alat utama yaitu cup sealer. Penyajian minumannya menggunakan cup, gelas plastik, dan sedotan. Sistem administrasi pada bisnis ini. Aspek lingkungan yang keempat yaitu kesimpulan analisis lingkungan. Dari analisis aspek lingkungan operasional, lingkungan dekat, lingkungan jauh, dapat disimpulkan bahwa bisnis ini dapat berpotensi baik untuk dijalankan karena hambatan-hambatannya relatif sedikit. Selanjutnya yaitu aspek teknologi dan bisnis. Yang pertama, analisis lokasi bisnis. Lokasi tempat produksi bisnis Momochisti cenderung relatif dekat dengan pasar atau konsumen. Dari segi sumber ketenaga kerjaan juga mudah didapat, dan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mempermudah proses produksi juga relatif baik. Selain itu, lokasi bisnis tersebut juga banyak dilalui pengendara dan di sepanjang jalan Tuasan dan lokasi yang lain. Momochisti mempertimbangkan letak pabrik, gudang, dan kantor dekat dengan pasar agar dapat menekan biaya produksi bahan baku. Momochisti merupakan industri pengolahan kecil dan tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Momochisti memiliki 2-4 orang karyawan yang bertugas sebagai penyaji dan juga kasir. Selain itu, kualitas serta pengalaman pegawai dalam memproduksi barang tidak menjadi syarat dalam merekrut tenaga kerja karena tidak memerlukan keahlian khusus. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, ketersediaan sarana dan prasarana publik di sekitar usaha Momochisti relatif baik. Akses jalan raya yang sudah teraspal dan lokasi bisnis tepat di depan jalan raya dapat menekan waktu perjalanan dan biaya pengantaran bahan baku. Ketersediaan sumber energi listrik dan air untuk kegiatan produksi sudah mencukupi.
Aspek teknologi dan bisnis yang kedua yaitu analisis ketersediaan mesin. Momochisti memiliki mesin yang digunakan untuk memproduksi. Terdapat satu mesin alat produksi yang digunakan. Mesin yang digunakan merupakan alat produksi yang bernama cup sealer. Gunanya untuk menutup gelas plastik yang digunakan untuk menyajikan minuman. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan berikut ini, merupakan mesin pembantu dalam pengerjaan produk minuman Momochisti. Untuk mesinnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis penjadwalan proyek. Momochisti mulai mendirikan sejak bulan Oktober 2019. Namun dalam hal penjadwalan proyek, Momochisti belum memperhatikan atau menetapkan waktu yang pasti dan menyusunnya dalam tim. Diketahui 8 menit dikali 9.000 cup yaitu totalnya sebanyak 1.200 jam. Nah, 0% absensi dikali 1.200 sama dengan 0, 0% turnover dikali 1.200 sama dengan 0, maka total workforce analisisnya yaitu sebesar 1.200 jam. Nah, kebutuhan tenaga kerjanya yaitu 1.200 jam per 360 jam yaitu sama dengan 3,333. Maka kebutuhan tenaga kerja yaitu sebanyak 3 orang. Nah, dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa kebutuhan pekerja adalah 3 orang untuk mendapatkan keuntungan optimal. Sehingga untuk saat ini satu outlet disediakan 2-4 pegawai. Menurut kami sudah dalam kategori yang cukup. Kemudian yang berikutnya aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang berikutnya ada kita lihat dari analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Pada analisis sebelumnya telah dihitung bahwa kebutuhan tenaga kerja yaitu sebanyak 3 orang dan Momochisti sekarang telah memiliki 2-4 tenaga kerja per outletnya. Itu berarti Momochisti telah mampu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang optimal. Di samping itu, pemilik juga ikut membantu kegiatan penjualan sehingga 2-4 tenaga kerja sudah dirasa cukup. Kemudian kita akan melihat pada analisis struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar komponen bagian dan posisi bagian dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi ini memang menentukan perusahaan akan berjalan dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih wewenang dalam menjalankannya. Nah, pada usaha Momochisti ini struktur organisasinya kita bisa lihat pada gambar di bawah ini, yaitu di paling atas yaitu ada owner yang memberikan tanggungan atau tanggung jawabnya kepada beberapa karyawannya. Yang kelima, kesimpulan aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dapat dianalisis kemampuan pelaku bisnis dan membangun bisnis. Aspek penilaian kemampuan menyelesaikan pembangunan bisnis sesuai dengan waktu yang direncanakan. Belum ada tim dari bisnis tersebut. Aspek penilaian tersedia tenaga kerja untuk menjalankan bisnis. Telah berhasil menyediakan tenaga kerja sesuai kebutuhan mencapai waktu yang efisien.
Baiklah, itu telah tadi hasil presentasi kami mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha Momochisti. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian dalam presentasi kami tadi, kami mohon maaf, dan atas perhatian semuanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.